kan. Ini media tanamnya jadi lebih sehat ya. Tuh bisa kelihatan warnanya pun. Halo, assalamualaikum sahabat berkebun. Di hari yang cukup mendung ini, aku mau berbagi informasi yang insya Allah bermanfaat, yaitu tentang cara membuat kompos. Membuat kompos di sini aku langsung aja ya, udah ada contoh komposnya yang jadi. Untuk membuat kompos ini sebenarnya mudah banget, cuma banyak orang itu malas ngompos karena katanya mengompos itu ribet. Makanya nanti aku akan jelasin caraku bikin kompos sampai jadi ya. Ciri-ciri kompos yang udah jadi itu apa? Ini poin penting juga, jangan sampai kompos belum jadi udah kita kasihin ke tanaman, yang ada nanti tanamannya malah panas, akarnya kebakar. Ciri pertama kompos udah jadi adalah nih, bisa kita lihat dulu dia teksturnya. Ini sebenarnya belum terlalu halus nih, teksturnya masih banyak ranting-ranting. Tapi saya yakin dia udah jadi karena sudah tidak ada bau busuk, sudah tidak ada bau aneh-aneh ya. Jadi aromanya itu aroma tanah. Itu ciri yang pertama. Ciri kedua, kompos kita udah siap digunakan itu adalah dengan cara kita sentuh. Kita sentuh. Nah, kalau sudah tidak panas dan tidak hangat, ini tandanya juga aman untuk digunakan ya. Ini kebetulan aku pegang sama aja seperti tanah. Dan yang ketiga adalah komposnya sudah ditumbuhi rumput ataupun sayur seperti ini. Karena aku bikin komposnya ini dari tumpukan-tumpukan sisa-sisa daun, sisa-sisa batang yang ada di halamanku sendiri. Jadi ini ada sayur-sayuran yang tumbuh sendiri. Ini indikator kalau kompos kita ini subur dan sudah siap digunakan. Kita ke cara membuatnya ya, karena cara membuatnya gampang banget, jadi nanti nggak perlu panjang lebar. Aku mau kasih tahu dulu gimana cara menggunakan komposnya supaya hasilnya lebih maksimal. Ini karena teksturnya masih seperti ini, tuh bisa dilihat kan dia masih kasar ya, ranting-ranting itu masih ada. Ini kalau mau dibuat campuran media tanam bagus banget ya, tapi kalau mau dijadiin full media tanam tanpa campuran, ini dia teksturnya masih terlalu kasar. Jadi lebih baik ini kita jadiin pupuk aja atau campuran media tanam. Kebetulan ini aku lagi ada tanaman kecipir yang lagi di masa produktifnya ya, baru mulai keluar kacangnya. Nih, calon kacangnya juga banyak. Tuh, jadi kita mau kasih komposnya ke tanaman kecipir ini. Nih ya, supaya nanti hasilnya calon buah kecipirnya makin banyak. Ini kecipirnya aku tanam di planter bag. Nih aku tanam di planter bag ya. Gak kelihatan karena sudah aku tumpukin sama daun-daun kering. Ini untuk mulsa. Nah, si kompos ini cara pakainya gampang banget. Tinggal kita ambil. Nah, seperti ini. Ini karena masih tuh ranting-ranting ya, jadi agak keras. Kita ambil seperti ini. Ini kita taruh di area bagian dekat akar ya. Nih, kita tumpukin. Nah, ini juga ada cacing. Aku lupa sampein ya. Ini ada cacing juga tuh, karena memang aku masukin cacing juga. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kompos kita itu lebih cepat jadi dan jadinya nanti akan lebih subur lagi ya. Karena si cacing ini akan makanin material-material yang ada di kompos. Jadi nanti kompos kita itu makin subur. Nah, ini langsung aja kita simpan di area dekat akar. Nantinya kena hujan, nutrisi akan terserap sama tanamannya ya. Berhubung di sini ada cacingnya, aku baru ingat, jadi lebih baik kita langsung tuangin aja seembernya karena takut melukai si cacing ya. Takut cacingnya nanti jadi terluka. Jadi ini tinggal dituangin ya. Sebentar, aku tuangin dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Udah aku tuangin. Nih, penampakan cacingnya. Tuh ya, supaya dia masih bisa melanjutkan hidupnya ya. Jadi tidak
mati cacingnya. Ini cukup kita ratain aja, udah sesimpel ini. Jadi setiap kita panen kompos, komposnya itu cukup ditaruh aja di atas media tanam untuk tambahan nutrisi dan unsur hara di media tanam. Segampang itu. Nah, ini aku juga punya kailan yang aku tanam di pot nih. Kailannya nanti kita akan kasihin kompos juga, cuma supaya nggak terlalu panjang kita lanjut ke pembuatan. Langsung aja untuk membuat kompos. Di sini yang kita butuhkan itu hanya 3. Yang pertama ember dengan tutup. Kalau tidak ada ember, bebas mau pakai wadah apapun ya. Yang penting ada tutupnya. Lalu yang kedua, kita butuh material organik dari kebun kita. Ini tabunganku ya. Isinya apa? Isinya adalah sisa-sisa pangkasan, lalu rumput ya. Ini setiap kita pangkas rumput, setiap kita memangkas daun, jangan dibuang. Cukup kita taruh di atas ember ini, bukan di atas, di dalam ember ini. Tuh ya. Ini yang bawah sudah mulai kering nih. Yang atas masih baru-baru, masih segar ya. Jadi setiap baru panen rumput itu tidak ada yang aku buang. Kita masukin ke dalam sini. Yang kedua, setelah kita memasukkan material organik dari kebun adalah memasukkan sedikit tanah atau media tanam. Nah, kalau aku memasukkan tanah atau media tanamnya, biasanya kan nyabut rumput seakarnya ya, seperti ini. Nah, biasanya masih ada sisa-sisa tanah nih yang ngikut. Nah, ini biarin aja, masukin. Justru bagus, kenapa? Karena media tanam ini nanti akan ini ya, membuat kompos kita cepat jadi. Karena tanah kan mengandung bakteri gitu ya. Bakteri itu membantu menguraikan nanti. Yang ketiga adalah masukkan cacing. Kalau udah memasukkan tanah nih, kemarin aku juga sempat masukin tanah, tuh kelihatan ya tanah, itu kita boleh memasukkan cacing. Lalu katanya sih kalau lebih cepat bisa dibantu dengan menambahkan sedikit air supaya lembab ya. Ini sebagai contoh aja ya, karena ini kemarin sudah aku tambahin air sih sebenarnya. Ini untuk contoh saja, penambahan airnya itu nggak perlu banyak-banyak, cukup segini aja. Fungsinya apa? Fungsinya hanya untuk melembabkan supaya bakteri-bakteri dan juga cacing yang kita masukin ke dalam sini itu bisa tetap hidup gitu ya. Lalu kalau sudah penuh seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nggak usah ngapa-ngapain, nggak perlu ribet-ribet. Ini cukup kita tutup aja seperti ini. Tapi perlu diingat karena di sini ada makhluk hidupnya, jadi tutupnya jangan terlalu rapat. Tujuannya supaya oksigen bisa tetap masuk gitu ya. Nah, sesekali setiap seminggu sekali atau setiap 5 hari sekali boleh kita buka dan kita aduk gitu ya. Kita aduk supaya apa? Supaya komposnya makin cepat jadi. Tapi biasanya kalau lagi malas banget itu aku jarang sih untuk ngaduk ya. Jadi paling aku bukanya kalau lagi habis panen rumput gitu ya, seminggu sekali aku buka, terus aku tambahin lagi rumput gitu. Biasanya nanti sekitar 2 bulan atau 3 bulan itu komposnya udah jadi dan siap kita pakai. Oh ya, ini jangan terlalu rapat ya, tadi kayak yang aku bilang. Nah, simpannya itu di tempat yang teduh terang ya, jangan terkena hujan nih. Makanya aku simpan di sini. Kenapa? Karena di sini ada atapnya. Tuh, ada atapnya. Jadi komposnya aman. Kayak gitu ya. Jadi gampang banget. Perlu galau-galau lagi untuk bikin kompos, karena kompos itu gampang banget. Mengompos itu ada banyak banget referensi caranya. Silakan dicari yang menurut kalian paling cocok untuk diaplikasikan di kebun. Kalau di aku cara ini cocok karena memang tidak memakan banyak ini ya, tenaga dan usaha. Nah, ini aku mau kasih contoh dulu media tanam yang sering aku tambahin kompos ya. Contohnya adalah ini. Ini sering banget aku tambahin kompos. Alhasil bisa dilihat media tanamnya. Tuh ada cacingnya juga kan. Ini media tanamnya jadi
lebih sehat ya. Tuh bisa kelihatan warnanya pun hitam ya, warnanya hitam gelap, menandakan dia banyak mengandung unsur hara, lalu banyak cacingnya juga, dan tentunya gembur. Ini sangat ideal sekali untuk ditanami aneka sayur. Nah ini kemarin habis aku panen kebetulan, jadi baru mulai mau diregenerasi lagi. Rencananya mau aku tanami kangkung aja, karena sekarang musim hujan, cocok banget untuk ditanami kangkung. Nah ini sebagian yang udah numbuh, ada kailan dan juga lobak. Supaya makin subur lagi, ini kita tambahin kompos. Lupa ini ada cacingnya ya, jadi kita tumplekin aja langsung di atas media tanam. Nah kayak gini. Mau tambahin untuk planter bag anggur ya, karena anggurnya kemarin sempat berbunga tuh, tapi buahnya sedikit banget yang jadi aku mau tambahin ini ya, kompos supaya lebih subur lagi nantinya. Luber luber naruhnya kita rapiin dulu ya. Nah ini cukup ditaruh di atas media tanamnya aja, nggak perlu takut jadi panas ya, karena ini komposnya udah jadi, aromanya juga udah aroma tanah, bahkan udah ditumbuhi sayur ya. Tuh walaupun masih kasar kayak gini, ini aman kok, kita diemin aja kayak gini ya, nanti dia nutrisinya akan terserap ketika kena hujan. Siapa teteh? Wah tuh dia dapat keong banyak. Ini juga sawi pagoda ya, salah satu korban kompos. Salah satu korban kompos karena tumbuhnya subur banget ya. Jadi media tanam di kebunku itu rata-rata tidak diganti. Jadi habis tanam sayur, biasanya aku selang-seling dengan menanam kacang-kacangan, lalu diseling lagi dengan menanam buah seperti tomat atau cabai gitu. Nah, mengakalinya supaya media tanamnya tetap bagus itu adalah dengan berkala menambahkan kompos dan juga pupuk rutin. Oke, sekian dulu untuk video kompos, semoga bermanfaat. Jadi mulai sekarang jangan pernah buang rumput-rumput yang ada di halaman ya. Cukup siapkan ember bekas. Nantinya rumput-rumput itu akan menjadi nutrisi yang baik untuk tanaman kita. Happy gardening, berkebun itu mudah, berkebun itu murah. Teh, bilang teh. Bye. Bilang. Bye, happy gardening. Happy gardening. Wassalamualaikum.